beragama, beribadah hanya sebatas syariat, maka outputnya juga ya seperti itulah Mas Ya, seperti kurang itu. maksimal. Bukan kurang maksimal. Gimana? Ya tidak maksimal. Malah tidak maksimal Ya, ya. karena ada syariat, tarekat dan Hakikat, ma'rifat. makrifat. Iya. Coba kalau teman-teman baca syairnya yang dipopulerkan oleh Gus Dur itu. Syair apa itu? Tanpa waton. Iya. Itu yang terakhir itu kan ya lakukan apa? Torekotkan syariat, hakikat, makrifat supaya menemukan apa? Menemukan mukjizat Rasul. Mukjizat gitu loh. Menemukan pemahaman, menemukan kecerdasan, menemukan hakikatnya, supaya tahu saya melakukan ini itu sebenarnya untuk apa dan bagaimana. Cuman kan pertanyaannya teman-teman tidak pernah mau mendalami, mengkupas, bertanya dan lain-lain. Akhirnya hanya terjebak pada syariat. Apalagi syariatul syariat yang Iya, tadi itu paling dasar kulit, tadi Mas ya. kulitnya kulit, belum dalamnya gitu. Iya. Nah itu seperti itu Mas. Memang Pak tadi itu goalnya apa Mas? Ketika kita bersyariat juga bertoriko, didalami ke hakikatnya sampai syariat itu goalnya apa memangnya Mas? Sebenarnya goalnya adalah hidup mulia, hidup sejahtera, hidup bahagia. Kenapa? Karena yang dilakukan dari tadi, mulai dari kita melakukan syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat tadi, kita mengetahui kan. Kita mengetahui ternyata wudhu itu tujuannya untuk membersihkan mata setiap hari untuk melihat sehingga kita tidak berbuat dosa, tidak berbuat karma sehingga kita bisa sevibrasi dengan Tuhan. Kita bisa sama dengan Tuhan karena Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Harusnya goalnya adalah hidup mulia, bisa berkecukupan, berkelimpahan. Ya kaya lah bahasanya, orang-orang kaya lah kan gitu kan. Nah kebanyakan orang pengen kaya tapi tidak pernah memperbaiki kualitas agamanya, kualitas hidupnya dan lain-lain. Coba sekarang tanya dari sekian banyak mungkin teman-teman saya sering sekali banyak tanya, pernah nggak membaca terjemahan Al-Quran? Ini terjemahan yang dari belum yang sesuai dengan grammarnya ya. Terjemahan biasa, nggak pernah membaca mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas gitu, nggak pernah. Gimana bisa tahu petunjuk padahal Al-Quran itu adalah petunjuk kan gitu kan? Hudalinas. Hudalinas gitu loh, petunjuk bagi manusia. Ya ini sangat luar biasa kalau mau mendalami secara sampai ketemu hakikat ma'rifatnya itu luar biasa. Akhirnya kita bisa menjalani hidup dengan kemanusiaan. Bukan dengan manusia, tapi dengan kemanusiaan. Kemanusiaan itu apa? Kemanusiaan adalah sifat dan sikap. Jadi kita sudah terhindar dari energi-energi negatif. Kita sevibrasi dengan kelimpahan. Kita sevibrasi dengan uang. Kenapa? Uang itu hakikatnya kan datang dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan ya otomatis kan gitu kan. Tapi bagaimana cara mendekatkan kita kepada Tuhan? Ya kita menjalankan sebuah ritual menurut agamanya masing-masing, tetapi tidak hanya sebatas ritual saja, tidak hanya sebatas syariat saja, tetapi dinaikkan kepada tingkatan yang lebih tinggi, torekot. Nah, torekotnya itu dicari. Kenapa? Nah, seperti kemarin di video kemarin, kenapa sholat kok harus ruku kan gitu kan? Kenapa kok 5? Ada 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, itu semuanya ada maksudnya, Mas. Ada maksudnya. Itu namanya kita torekot, mencari gitu loh. Cuman pemahaman di luar sana, syariat, torekot, hakikat dan ma'rifat itu adalah sebuah tingkatan ilmu. Sebuah tingkatan supranatural. Kalau sudah seperti ini, nah maksudnya sudah sampai tingkatan marifat sakti gitu. Enggak. Sakti loh, mbah-mbah saya, teman-teman saya itu semua banyak yang sakti tapi juga nggak pernah sholat kok kan gitu kan. Iya. Karena ukuran saktinya orang yang sudah makrifat itu kan berbeda Mas ya dengan orang yang cuma laku gitu. Ukuran saktinya orang makrifat kan katanya guru saya itu ketika kamu
diludahi kamu nggak marah, lah itu baru kamu sakti. Betul. Bukan kok kamu bisa melihat jin atau kan bukan Mas ya. Kalau melihat jin, jin itu notabene vibrasinya bagaimana? Kan di bawah manusia. Iya. Gitu. Kalau bisa melihat jin, berarti kita sebenarnya menurunkan kualitas vibrasi kita menyamakan dengan Jin. Makanya kita bisa melihat jin, kan gitu. Ngapain? Tapi kalau ukuran sakti zaman modern hari ini adalah orang yang punya banyak uang, itu sakti. Nah, sebenarnya untuk menjadi jalan menuju uang itu cuman apa ya, mindsetnya teman-teman yang teman di luar sana itu, uang dengan agama itu berbeda gitu loh. Padahal dengan kita beragama dengan secara benar, kita menaikkan kualitasnya mulai dari syariat, tarekat, hakikat dan marifat, kita bisa kaya, kita bisa berkelimpahan gitu loh. Iya. Tapi kalau orang yang syariat ya pasti ya nggak apa-apa kita sholat miskin di dunia nggak apa-apa, tapi yang penting di akhirat bisa kaya. Nggak bisa, kebanyakan orang miskin apa yang terjadi? Mengeluh. Padahal di Al-Quran juga sudah ada kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Mengeluh itu dosa yang paling besar, Mas, menurut saya. Iya. Kenapa kok menurut saya paling besar? Karena coba tadi ayat tadi, la in syakartum la azidannakum, siapa mau bersyukur pasti tak tambah. Coba teman-teman prosentasekan hidupnya. Banyak mengeluhnya atau banyak kufurnya? Banyak mengeluhnya atau banyak syukurnya kan? Iya. Tetapi kalau teman-teman banyak kufur yang mengeluhnya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ada kata adabi lasyadid, masalah yang sangat-sangat pedih. Ini dosa paling besar. Loh, jadi miskin itu berbahaya, Mas. Bisa membawa kita ke kufuran gitu loh. Ini penting sekali. Makanya apa? Kalau mau hidup mulia, sejahtera dan kalau beragama ya kualitaskan agamanya. Dengan cara apa? Menaikkan tingkatannya dari syariat menuju ke tarekat. Tarekat apa tadi? Apa? Masih ingat? Berpikir dionjai secara mendalam gitu loh. Ketika sudah menemukan jawabannya, oh itulah namanya hakikat. Oh ternyata saya disuruh menjalani wudhu sehari 5 kali. Ternyata adalah selalu untuk mengingat bahwa kita punya mata, kita punya hidung, kita punya mulut. Jadi selalu hati-hati, selalu bagaimana kita jangan sampai mulut kita menyakiti orang lain, jangan sampai pandangan kita menyakiti orang lain, jangan sampai kita mendengarkan yang negatif-negatif, jangan sampai kaki kita melangkahkan kepada yang negatif. Kan itu hakikatnya, karena sudah tahu makrifatnya kan gitu. Iya. Nah, itu. Artinya keberlimpahan itu merupakan efek, Mas ya, atau buahnya. Buahnya, efeknya, hasilnya. Gitu loh. Nah, tapi di luar kebanyakan itu langsung mengejar keberlimpahan, tapi melupakan proses yang harusnya dilalui, yaitu tadi tarekotnya bagaimana, pendalamannya bagaimana, itu sering dilupakan. Ya, tapi itu menurut saya juga tidak mudah, Mas. Karena apa? Karena kita harus itu tadi loh, berpikir tadi loh. Jadi segala peribadatan kita itu harus dipertanyakan. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok seperti ini? Sehingga kita mengetahui hakikatnya gitu. Mengetahui itu kan berarti ma'rifat. Betul. Berarti kalau sudah mengetahui hakikatnya dan makrifatnya, otomatis kita menjalankan ibadah itu bisa serius, Mas. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak hanya sekedar apa ya? Ya ritual secara tekstual tidak, tetapi ada rasa di sini, ada tes dari sini. Kalau ditarik kepada ilmu spiritual, semuanya itu adalah olah rasa. Semuanya. Olah rasa. Iya. Saking pentingnya berpikir tadi, saya teringat kaul gini, Mas. Tafakkaru sa'atan khairum min alfi rakaatan. Jadi berpikir sesaat itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat. Ketika kita sholat 1000 rakaat tanpa ada ilmunya, hasilnya atau buahnya zong, itu enggak ada. Pernah nggak Mas Alkin pernah mendengar ya seperti ini? Sholatnya orang alim, tidurnya orang alim ya, itu lebih utama daripada sholatnya
Abid. Abid, orang ahli Ibadah. Yang tanpa ilmu tadi. Yang kalau karena abid tanpa ilmu berarti rusak atau ibadah tanpa ilmu pasti rusak kan gitu kan. Nah, alim itu bukan orang yang mohon maaf jangan dimaknai pakai gamis, pakai kopiah kan gitu kan. Enggak, alim itu adalah dari kata A-nya panjang kan, alimun kan berarti ahli ilmu. Nah, ini perlu dipahami kan. ya sebenarnya tidak sulit Mas kalau kita mau belajar mulai dari sekarang. Lah belajarnya bagaimana? Sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Gimana? Tidak hanya Nabi Muhammad sebenarnya mencontohkan. Semua. Kita sering melaksanakan uzlah. Uzlah itu apa sih? Uzlah itu kita berdiam diri. Kalau Nabi Muhammad itu sebelum menuju ke Gua Hira, iktikaf di Gua Hira, ya kan? Iktikaf di Gua Hira. Beliau uzlah dulu. Uzlah itu malah pada waktu malam semua orang manusia tidur, dia duduk di padang pasir gitu kan, langsung menatap langit, dia berpikir sebenarnya dunia ini yang buat siapa, bintang itu bagaimana, kenapa orang itu bisa hidup, kenapa orang itu ada rambut. Jangankan kok gitu Mas, setelah saya mendapat pelajaran seperti ini dari guru-guru saya mulai berpikir kenapa rambut itu hanya di sini, di batuk kok nggak ada, muncul lagi di alis sini kan gitu, di sini nggak ada, muncul lagi di sini. Itu kenapa? Itu semuanya tak pikir Mas, tak cari jawabannya. Kenapa ya Tuhan kok menciptakan rambut hanya di sini kan gitu kan? Iya. Kok nggak seluruh gitu? Kan seperti itu. Kenapa jari kok jari tangan kanan, tangan ini kok ada 5, kok nggak 6 kan gitu kan? Kok ini tekukannya ada 1, 2, 3, kenapa kok nggak 4? Itu semuanya tak pikir Mas. Dan bukan tak pikir ya, mencari hakikatnya gitu loh. Hakikatnya Tuhan menciptakan ini apa, tujuannya gitu loh. Kalau kita tahu itu semuanya, udah hidup kita itu sudah nggak sulit karena kita menjalani semuanya, tahu ilmunya, tahu tujuannya. Jadi seringlah melek-melek malam, ya kan, walaupun nggak meditasi, cuman rokokan, ngopi sendiri, tapi jangan ngobrol, jangan main slot, jangan ngegame, sendiri duduk diam, ya kan. Kalau punya rumah di tingkat, ya kita di tingkat gitu sendiri malam gitu kan, jam 11, 12, 3, jam 1. Waduh, itu ilmu itu wah luar biasa itu. Luar biasa. Uzlah itu Mas namanya. Uzlah. Jadi di era modern pun harus uzlah Mas ya, nggak hanya di zaman dulu saja. Nah kan Nabi Muhammad sudah memberikan contoh. Contoh Mas ya, kan? Betul. Nah kalau kita mengaku umatnya ya kita harus meniru toh. Iya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, contoh yang baik. Kenapa kita tidak melakukan? Makanya ketika tidak melakukan, hidupnya ya banyak masalah, banyak hutang, banyak beban, sumpek, rupek, khawatir. Karena tidak pernah uzlah gitu. Iya. Nah itu seperti itu. Dan ini yang banyak dilupakan, kita itu mencontoh caranya juga, bukan hanya hasilnya. Kalau mencontoh sikapnya harus baik, harus toleransi, itu kan hasilnya dari Nabi Muhammad beriktikaf itu. Nah, yang lupa adalah kita mencontoh caranya. Betul. Iya, yaitu caranya beruzlah beliau, gitu. Ya kan? Caranya beliau itu bisa mempunyai ilmu seperti itu, dan turun-turunannya semuanya berhidup berkelimpahan. Kan para habib-habib kan berhidupnya berkelimpahan. Itu bagaimana kan gitu kan? Itu yang harus dicontoh juga. Dan dilakukan. Betul. Itu seperti itu. Saya teringat dulu ketika saya mulai ngaji seperti ini Mas ya, pendalaman seperti ini. Untuk belajar pendalaman ke torekot, ke hakikat, ke marifat itu semua orang boleh menjalankan atau orang-orang khusus Mas yang boleh melakukan pendalaman itu. Karena takutnya di luar gini Mas, kalau pendalaman, kalau nggak kuat itu bisa gila, bisa dan lain-lainnya itu loh Mas. Nah ini yang tadi, saya jelaskan tadi. Ini pengertian yang keliru. Kenapa orang itu bisa gila, bisa gini? Karena dianggap yang namanya tingkatan syariat, torekot, hakikat, dan marifat adalah tingkatan kesaktian, tingkatan laku tirakat. Sehingga ketika nggak kuat gila kan gitu, seperti wirid gitu enggak. Kan tadi sudah dibilang bahwa syariat, torekot, hakikat adalah sebuah tingkatan
kita mendalami sebuah ajaran, kita pikir, kita cari jawabannya sampai sedetail-detailnya untuk mengetahui hakikatnya. Kan seperti itu, Mas. Ya, itu seperti itu. Jadi enggak kalau gila-gila itu ya orang yang nggak kuat, Mas. Banyak di luar sana orang nggak kuat ngelmu, gila banyak. Itu untuk mendapatkan kesaktian. Oh, Untuk beda. mendapatkan Ya, ya, ya. kelinuian. Betul. Kan gitu kan? Kelinuian. Dan kita tadi untuk berpikir seperti contoh ya wudhu tadi. Kenapa yang dibasuh kok muka? Oh, ternyata di muka ada mata kan gitu kan. Masa belajar seperti ini bisa gila? Oh, mata Iya, iya, itu iya. fungsinya untuk melihat. Oh, berarti kita hanya disuruh melihat yang Baik. positif kan gitu. Masa bisa gila kan gitu. Gila itu kalau nggak belajar seperti ini, hutangnya banyak, mentok gak ada masalah, ya gila bunuh diri kan gitu. Itu